Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Liani. NIM saya 0801233285. Saya dari kelas IKM 9 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan sensus penduduk, yaitu sebagai berikut. Data kependudukan adalah informasi dasar yang menggambarkan kondisi populasi suatu wilayah. Dalam konteks kesehatan masyarakat, data kependudukan sangat penting untuk merencanakan, mengolah, dan mengevaluasi berbagai intervensi kesehatan. Salah satu sumber data kependudukan yang paling komprehensif adalah sensus penduduk. Sensus ini merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh penduduk dalam suatu negara atau wilayah, yang mencakup informasi demografi, sosial, dan ekonomi. Sensus ini tidak hanya memberikan gambaran jumlah penduduk, tetapi juga karakteristik yang sangat penting dalam perencanaan kebijakan kesehatan seperti tingkat kelahiran, kematian, distribusi usia, serta status kesehatan masyarakat di Indonesia. Sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat BPS setiap 10 tahun, meskipun survei berbagai data rumah tangga seperti Sosianas dan Supas juga dilaksanakan untuk memberikan gambaran yang lebih sering tentang dinamika populasi. Pengertian dan tujuan sensus penduduk. Definisi sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan upaya sistematis untuk menghitung jumlah total penduduk dan mengumpulkan data tentang karakteristik mereka, seperti umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Tujuan utama dari sensus penduduk merupakan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi demografi dan sosial ekonomi penduduk suatu negara atau wilayah. Beberapa tujuan sensus penduduk yaitu pengumpulan data demografi ini untuk mendapatkan data tentang jumlah penduduk, struktur, usia, jenis kelamin, serta tingkat kelahiran dan kematian. Yang kedua ada perencanaan dan penyusunan kebijakan, yaitu data sensus digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan termasuk kebijakan di sektor kesehatan. Yang ketiga, alokasi anggaran dan sumber daya. Ini hasil sensus digunakan untuk distribusi sumber daya termasuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat. B. Proses pelaksanaan sensus penduduk. Perencanaan dan persiapan sebelum pelaksanaan sensus. Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar dan efisien. Persiapan ini mencakup yaitu pertama ada penentuan metode pengumpulan data. Ini biasanya sensus dilakukan dengan wawancara langsung. Yang kedua, pengembangan alat ukur atau kuesioner. Ini merupakan sensus dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, pendidikan petugas lapangan. Ini merupakan petugas sensus dilatih untuk memastikan kualitas data yang dikumpul, termasuk cara mengajukan pertanyaan yang tepat dan cara mengatasi masalah adalah pertanyaan yang muncul selama sensus. C. Pengumpulan data sensus penduduk dalam kesehatan masyarakat. Perencanaan kebutuhan layanan kesehatan. Data sensus membantu merencanakan kebutuhan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas dengan mengetahui distribusi penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Pemerintah dapat menentukan lokasi fasilitas kesehatan yang paling dibutuhkan. Misalnya fasilitas kesehatan di wilayah terpencil di daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi, terutama anak dan ibu hamil. Diperlukan fasilitas kesehatan memadai, penyediaan tenaga medis. Data sensus juga digunakan untuk merencanakan distribusi tenaga medis seperti dokter, perawat, dan lain-lainnya sesuai dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan medis. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.